Mata merah, bengkak, bintitan. Apa iya itu tuh karena alergi telur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julie MH. Nah, kali ini aku mau bahas tentang alergi telur. Sebelum lanjut di videonya, mungkin kalian nanya-nanya nih, sebenarnya Julie MH kemana? Jadi selama 6 bulanan ini aku emang nggak up video. Jadi ceritanya, anak aku itu udah makin gede, dan sekarang itu untuk bikin video tuh bener-bener kesempatannya itu kurang banget karena anak aku tuh nempel terus. Usianya udah 5 tahun tapi dia masih manja banget. Jadi aku karena lebih pengen dekat dulu sama anak, ya udah deh, nggak apa-apa, aku nggak up dulu video. Tapi ternyata kemarin itu ada teguran ke email dari YPP kalau aku nggak up video nanti malah diberhentikan monetisasinya. Itu intermezzo aja kenapa aku mungkin nggak bikin video. Sekarang aku lanjut. Untuk kesempatan ini aku mau bahas tentang alergi telur. Kitanya nih, aku keidean untuk buat video tentang alergi telur ini terinspirasi dari komentar yang masuk di video aku. Jadi dulu itu aku bikin video mata bengkak pada anak, penyebab, solusi, dan kapan harus ke dokter. Nah, ini ada Mbak Melia Hidayat yang nanya ke aku. Jadi nanyanya gini, Mbak, anakku matanya merah dan bengkak. Dulu pernah juga bintit di bawah mata, hilang timbul, sudah dibawa ke dokter tapi jawabnya nggak memuaskan. Obatnya malah mahal banget sekarang, mulai bengkak dan merah berair, gatal. Apa ada kemungkinan alergi telur? Karena setiap saya kasih makan telur, mulai berubah kembali matanya jadi bengkak dan merah. Tolong solusinya ya Kak. Untuk yang baru, apa sih alergi telur? Jadi alergi telur ini adalah reaksi berlebihan dari sistem kekebalan dalam tubuh kita, reaksi abnormal ya, ketika tubuh kita itu mendapat asupan protein telur. Gejalanya sendiri ini berupa gejala ringan maupun berat. Dan ini ketika asupan telur ini masuk, sistem imun dalam tubuh kita mengenali si telur ini sebagai zat asing, sehingga si sistem kekebalan tubuh ini melepaskan zat histamin yang sebenarnya ini adalah zat yang memicu alergi. Alergi telur ini terjadi beberapa jam atau beberapa saat setelah mengkonsumsi telur. Nah, biasanya ini yang alergi telur ini adalah bagian yang putihnya. Bandingkan dengan bagian yang kuningnya, lebih banyak pemicu alergi ini dari bagian yang putihnya. Sebenarnya alergi telur ini lebih banyak muncul pada bayi. Seiring dengan usianya yang meningkat remaja, ini akan menghilang dengan sendirinya. Umumnya alergi telur ini terjadi karena kita memakan sesuatu yang mengandung telur, misalkan telur dan pasta, kemudian mayones, krim, ada juga roti dan biskuit, bisa juga dari kue, krim kue. Selain dari makanan, bisa juga alergi telur ini karena terpapar dari beberapa bahan yang mengandung protein telur seperti sampo, bahan riasan wajah, dan cat kuku. Alergi telur ini bisa terjadi pada anak usia 5 sampai 15 bulan. Pada bayi kenapa bisa terjadi alergi telur? Jadi bisa jadi ini alerginya itu dari susu, ibunya mengkonsumsi telur, maka ini dapat keluar ke ASI sehingga ini dapat menyebabkan alergi telur pada bayi. Alergi telur ini biasanya berangsur sembuh ketika orang itu menjadi remaja atau dewasa. Namun ada juga nih yang sampai dewasa juga masih alergi telur. Alergi telur ini berisiko banget pada
orang yang mempunyai eksim atropik atau eksim kering. Dia juga beresiko pada orang yang menderita asma atau garis keturunan alergi makanan. Sebenarnya gejala alergi telur ini gimana sih? Gejalanya ini bisa yang ringan dan berat. Nah, untuk gejala yang ringan ini misalnya pertama kulit biduran, bengkak di bibir atau di kelopak mata. Kemudian mata terasa gatal atau berair. Kemudian tenggorokan dan hidung ini terasa gatal. Bisa juga hidung tersumbat, bersin-bersin dan mengeluarkan lendir. Bisa gejalanya itu batuk, sesak napas, kadang ini kayak mengi gitu. Bisa juga gangguan pencernaan kayak kram perut, mual, muntah, diare. Nah, itu gejala ringan dari alergi telur. Gejala berat jarang sekali terjadi, tapi ada juga gejala berat dari alergi telur ini. Di antaranya denyut nadi cepat, kemudian sesak napas, juga nyeri perut yang tidak tertahankan, muntah-muntah parah, kemudian kulit pucat dan berkeringat, dan terjadi shock ya. Nah, kalau reaksi alergi ini berat, ini perlu penanganan dari medis atau dokter. Sebenarnya kapan harus ke dokter? Jadi ketika gejala yang terjadi itu gejala berat, segera ke dokter. Dan kalau perlu, kalau memang reaksinya itu sangat-sangat berat, ini kita bisa ke IGD. Hanya dokter ini bisa menduga bahwa penyakitnya itu alergi telur setelah gejalanya itu muncul setelah konsumsi telur. Kemudian dokter juga akan mengadakan tes-tes atau serangkaian tes yang menguji apakah itu benar alergi telur atau bukan. Pertama itu tes darah. Kemudian bisa dilakukan dari tes kulit. Jadi kulit itu ditusuk untuk mengambil sampel protein telur. Nah, jika si pasien mengalami alergi, maka itu akan terdapat benjolan akibat tusukan tersebut. Juga dengan tes eliminasi telur. Jadi ini merupakan serangkaian tes yang dilakukan dengan mengeliminasi konsumsi telur. Nah, akan kelihatan ketika perbedaan antara mengkonsumsi dan tidak, ini yang akan didiagnosa apakah dia alergi telur atau enggak. Nah, yang keempat, food challenge. Jadi si tester ini ditantang untuk makan sedikit makanan yang mengandung telur. Jika timbul reaksi, dinaikkan lagi dosis telurnya. Jika alerginya memang bertambah setelah konsumsi telurnya diperbanyak, berarti positif itu adalah alergi telur. Nah, untuk pengobatan alergi telur pada kondisi ringan, dokter akan meresepkan obat antihistamin. Nah, tetapi kalau misalkan dia alerginya berat, biasanya akan disuntikan zat tertentu yang memang bisa mengobati. Nah, sebenarnya pencegahan atau pengobatan dari kita sendiri ini bisa dengan mengeliminasi kebutuhan telur ya. Jadi dihindari makan makanan yang mengandung telur. Kemudian kalau produk-produknya itu produk jadi, kita harus teliti membaca produk tersebut. Jadi kalau memang ada produk yang mengandung telur itu dihindari. Nah, terus gimana kebutuhan proteinnya? Kita bisa mengganti kebutuhan proteinnya itu dengan protein yang lain yang berasal misalkan dari daging sapi, juga dari ayam atau dari ikan. Pokoknya hindari dulu telur. Nah, jadi kita sebenarnya bisa dengan diet eliminasi telur ya. Ketika kita menghilangkan elemen telur dari sumber makanan yang kita makan. Kemudian ini biasanya akan terasa 1 sampai 2 tahun dari kita mengeliminasi telur itu, alerginya ini akan tidak tampak. Nah, sebenarnya pada bayi ini akan dengan sendirinya tumbuh dewasa, dia akan hilang, tapi pada kasus tertentu memang ada beberapa yang tidak hilang alergi telurnya. Jadi untuk beberapa kasus yang tidak hilang, diusahakan dieliminasi aja konsumsi telurnya. Pada tingkat keparahan tertentu, alergi telur ini bisa menyebabkan komplikasi pada penyakit lain. Nah, misalkan
alergi telur, tapi dia bisa membuat komplikasi dengan alergi makanan lain. Misalnya, itu kedelai kacang. Juga dia alergi terhadap, menyebabkan dia alergi terhadap bulu atau sebuk sari. Misalkan ada bulu hewan, sebuk sari. Bisa juga dia menyebabkan alergi terhadap kulit dan bisa juga menyebabkan asma. Beberapa hal yang aku sarankan untuk mencegah terjadinya alergi telur. Yang pertama, coba kalau beli produk olahan jadi, kita baca dulu label produknya, komposisinya itu apakah ada telur atau enggak. Kalau memang ada komposisi telur, kita usahakan jangan membeli produk tersebut. Kemudian harus berhati-hati kalau memesan makanan dari restoran, karena siapa tahu bahan tersebut walaupun makanannya nggak berupa telur, ternyata ada unsur telur. Nah, ini buat ibu yang menyusui. Kalau memang terdapat gejala alergi telur pada anak yang ibu susui, maka hindarkanlah mengkonsumsi telur. Ganti asupan proteinnya dengan protein lainnya. Nah, ini yang terpenting, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya sampai 2 tahun. Ini akan menghindari terhadap alergi telur. Nah, itu dia pembahasan aku tentang alergi telur, penyebab, bagaimana menghindarinya juga. Nah, buat Mbak Melia Hidayat, mudah-mudahan video kali ini membantu ya. Jadi memang alergi telur ini ada jalannya ke mata ya. Kalau memang anaknya itu terdapat gejala alergi telur, dihindarkan aja konsumsi makanan yang mengandung telurnya. Ganti aja dengan ayam, daging sapi, atau protein lainnya. Semoga video kali ini membantu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.